Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Nikena Pribia dengan NIM 22053097 dari Departemen Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan materi pada mata kuliah pengauditan 2, yaitu mengenai pengambilan sampel audit untuk pengujian perincian saldo. Baiklah, di sini terdapat beberapa materi yang akan dibahas, yaitu pertama kita masuk dulu mengenai perbedaan utama dari pengujian pengendalian, pengujian substantif atau atas transaksi, dan juga pengujian perincian saldo, di mana perbedaan utamanya ini terletak di bagian yang akan diukur. Kita masuk untuk jenis yang pertama, yaitu pengujian pengendalian, di mana bagian yang diukurnya yaitu efektivitas pengoperasian pengendalian internal. Kedua yaitu pengujian substantif atas transaksi. Bagian yang diukurnya yaitu terdapat pada yang pertama efektivitas pengendalian, dan yang kedua yaitu ketepatan nilai moneter pada transaksi dalam sistem akuntansi, dan yang terakhir yaitu pada jenis pengujian perincian saldo, di mana bagian yang diukurnya yaitu terdapat pada jumlah uang dalam saldo akun yang mengalami salah saji secara material. Lalu selanjutnya yaitu terdapat tujuan auditor melakukan pengujian tersebut, yaitu yang pertama untuk menentukan rendahnya tingkat pengecualian dari populasi. Lalu yang kedua yaitu untuk mengurangi risiko pengendalian sehingga mengurangi pengujian perincian saldo. Dan yang terakhir yaitu bertujuan bagi perusahaan publik, yaitu untuk menyimpulkan bahwa pengendalian berlangsung secara efektif terhadap audit pengendalian internal pelaporan keuangan. Lalu di sini kita akan membahas mengenai 3 jenis metode utama dalam pengambilan sampel itu, yaitu yang pertama ada pengambilan sampel non-statistik, yang kedua yaitu pengambilan sampel unit moneter, dan yang ketiga yaitu pengambilan sampel variabel. Kita masuk dulu ke yang pertama, yaitu pengambilan sampel non-statistik, di mana persamaan dan perbedaan antara pengambilan sampel audit untuk pengujian perincian saldo dengan pengambilan sampel audit untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi dibagi menjadi 2, yaitu ada langkah untuk pengujian perincian atas saldo dan juga langkah untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Untuk langkah pengujian perincian atas saldo, yang pertama itu terdapat 3 bagian langkah, yaitu ada merencanakan sampel, memilih sampel, dan melakukan prosedur audit, dan juga mengevaluasi hasil. Untuk merencanakan sampel itu yang pertama langkahnya yaitu menetapkan tujuan dari pengujian audit, yang kedua menentukan adanya pengambilan sampel, yang ketiga yaitu menetapkan salah saji, yang keempat menetapkan populasi, yang kelima menetapkan unit pengambilan sampel, yang keenam menetapkan salah saji yang dapat diterima, yang ketujuh menetapkan risiko yang dapat diterima atas kesalahan, yang kedelapan yaitu mengestimasi salah saji dalam populasi, dan kemudian yang kesembilan yaitu menentukan jumlah sampel awal. Kemudian untuk langkah memilih sampel dan melakukan prosedur auditnya yaitu terdapat 2 langkah, yaitu kita harus memilih sampel dan juga melakukan prosedur audit. Dan langkah yang terakhirnya yaitu mengevaluasi hasilnya, yaitu terdiri dari 3 langkah. Yang pertama yaitu membuat generalisasi dari sampel ke populasi, yang kedua menganalisis salah saji, dan terakhir yaitu menentukan keberterimaan populasi. Kemudian untuk langkah untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi ini tidak jauh berbeda. Juga terdapat 3 langkah, yaitu yang pertama merencanakan sampel, memilih sampel, dan melakukan prosedur audit, yang terakhir yaitu mengevaluasi hasil. Untuk langkah yang pertama yaitu menetapkan tujuan dari pengujian audit, yang kedua yaitu menentukan adanya pengambilan sampel, yang ketiga yaitu menetapkan kekhasan dan kondisi pengecualian, yang keempat yaitu menetapkan populasi, yang kelima yaitu menetapkan unit pengambilan sampel, yang keenam yaitu menetapkan tingkat pengecualian yang dapat diterima, yang ketujuh yaitu menetapkan risiko yang dapat diterima jika risiko pengendalian terlalu rendah, yang kedelapan yaitu mengestimasi tingkat pengecualian populasi, dan yang terakhir yaitu menentukan jumlah sampel awal. Jadi antara 2 langkah ini cuma ada beberapa yang berbeda. Kemudian untuk langkah yang keduanya itu memilih sampel dan juga melakukan prosedur audit, juga sama dengan langkah untuk pengujian perincian atas saldo. Yang pertama yaitu memilih sampel, dan yang kedua yaitu melakukan prosedur audit. Dan untuk langkah yang terakhir yaitu mengevaluasi hasil, yaitu yang pertama membuat generalisasi dari sampel ke populasi, yang kedua yaitu menganalisis tingkat pengecualian, dan yang ketiga yaitu menentukan keberterimaan populasi. Untuk rumusnya yaitu kita bisa lihat
untuk menghitung pengujian non-statistik atas perincian jumlah sampel saldo berdasarkan audit sampling formula ICPA, yaitu rumusnya jumlah populasi tercatat dibagi salah saji yang dapat diterima dikali faktor assurance, hasilnya yaitu terdapat jumlah sampel. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke yang kedua, yaitu pengambilan sampel unit moneter, di mana pengambilan sampel unit moneter ini atau monetary unit sampling atau MUS adalah metode pengambilan sampel statistik yang paling umum untuk pengujian perincian saldo karena prosesnya cukup sederhana, namun hasilnya dapat dinyatakan dalam rupiah. Terdapat beberapa perbedaan antara MUS dengan pengambilan sampel non-statistik yang sudah kita jelaskan tadi, yaitu yang pertama, dari definisi unit pengambilan sampel sebagai nilai uang individu, di mana di sini tuh berfokus pada nilai uang individu sebagai unit sampel. MUS ini secara otomatis menekankan pada unit fisik dengan saldo tercatat yang lebih besar. Jadi oleh karena itu, sampel ini diambil berdasarkan nilai uang individu, maka sebuah akun dengan saldo besar memiliki kesempatan lebih besar untuk dimasukkan dibandingkan dengan yang saldo kecil. Kemudian, perbedaan yang kedua yaitu setiap akun menggunakan penilaian awal materialitas dan bukan salah saji yang diterima. Nah, di sini aspek unik lainnya dari MUS ini adalah penilaian awal materialitas yang secara langsung menentukan jumlah salah saji yang dapat diterima untuk proses audit setiap akun. Kemudian yaitu perbedaan yang ketiga, pemilihan sampel dilakukan menggunakan PPS atau Probability Proportional to Size, di mana di sini sampel unit moneter ini dipilih dengan menggunakan proporsi probability jumlah sampel PPS sample selection, di mana sampel PPS bisa didapatkan menggunakan peranti lunak komputer, tabel angka acak, atau teknik pengambilan sampel yang sistematis. Kemudian perbedaan yang terakhir yaitu ada generalisasi dari sampel ke populasi ketika salah saji tidak ditemukan dengan menggunakan MUS. Nah, di sini dapat diasumsikan bahwa auditor itu mengonfirmasi suatu populasi piutang dagang atas kebenaran nilai moneter. Kemudian kita lanjut yaitu mengenai yang ketiga, yaitu pengambilan sampel variabel. Jadi teman-teman, di sini terdapat perbedaan antara pengambilan sampel variabel dengan non-statistik, yaitu yang pertama pada distribusi pengambilan sampel dan yang kedua yaitu inferensi statistik. Kita masuk dulu ke yang pertama, yaitu distribusi pengambilan sampel. Nah, di sini itu diasumsikan bahwa auditor sebagai eksperimen mengambil ribuan sampel rata-rata yang berulang dengan jumlah yang sama dari suatu populasi data akuntansi dengan nilai rata-rata. Jadi rumusnya yaitu X bar sama dengan sigma XJ dibagi N, di mana X bar ini yaitu nilai rata-rata dalam sampel, XJ-nya itu yaitu nilai masing-masing sampel, dan N-nya itu jumlah sampel. Kemudian untuk perbedaan yang kedua yaitu terdapat pada inferensi statistik, di mana inferensi statistik ini adalah auditor dengan pengetahuan mengenai distribusi pengambilan sampel dapat menarik kesimpulan. Rumusnya yaitu CIZ sama dengan X kurang lebih Z titik SE, yaitu di mana CIZ ini yaitu interval keyakinan dari rata-rata populasi, Z SE ini merupakan interval ketepatan, dan X ini merupakan titik estimasi dari rata-rata populasi. Lanjut yaitu kita masuk kepada metode variabel. Terdapat 3 metode variabel, yaitu yang pertama estimasi perbedaan, yang kedua estimasi risiko, dan yang ketiga yaitu estimasi rata-rata per unit. Kita masuk dulu ke metode yang pertama, yaitu estimasi perbedaan. Nah, auditor itu menggunakan estimasi perbedaan ini untuk mengukur total jumlah salah saji dalam populasi ketika nilai tercatat dan nilai yang diaudit muncul di setiap bagian dalam sampel. Nah, sebagai contohnya yaitu auditor tersebut dapat menginformasikan sampel atas piutang dagang dan menentukan perbedaan salah saji antara jumlah yang dicatat klien dengan jumlah yang dianggap benar oleh auditor untuk setiap akun yang dipilih. Kemudian metode yang kedua yaitu estimasi risiko. Nah, estimasi risiko ini sama dengan estimasi perbedaan.
nilai yang mereka catat ini lalu memproyeksikannya ke populasi untuk mengestimasikan total salah saji populasi. Kemudian yang terakhir yaitu estimasi rata-rata per unit. Nah, dalam estimasi rata-rata per unit ini, auditor tersebut berfokus pada nilai yang diaudit dibandingkan jumlah salah saji untuk setiap sampel. Nah, titik estimasi dalam nilai yang diaudit sama dengan rata-rata nilai yang diaudit dalam sampel dikalikan jumlah populasi tersebut. Kemudian yaitu terdapat risiko pengambilan sampel. Yang pertama yaitu ada ARIA dan juga ARIR. Di mana ARIA ini atau Acceptable Risk of Incorrect Acceptance atau risiko yang dapat diterima atas kesalahan penerimaan merupakan risiko statistik yang diterima auditor bahwa populasi secara material itu telah salah saji. Di mana ARIA ini merupakan hal serius bagi auditor karena memiliki dampak hukum atas pengambilan keputusan terhadap kewajaran penyajian suatu akun ketika akun tersebut salah saji secara material. Kemudian kita masuk kepada ARIR, merupakan risiko statistik yang muncul akibat auditor itu menyimpulkan bahwa populasi secara material itu telah salah saji, padahal sebenarnya itu tidak. Jadi ARIR ini mempengaruhi tindakan auditor hanya jika mereka menyimpulkan bahwa suatu populasi tersebut tidak disajikan secara wajar. Mereka biasanya akan menambah jumlah sampel atau melakukan pengujian lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu ada keputusan audit aktual terhadap salah saji material dengan salah saji tidak material. Terdapat keputusan audit aktual yang pertama yaitu kesimpulannya bahwa populasi salah saji itu secara material keputusannya benar tanpa risiko, sedangkan pada salah saji tidak materialnya keputusannya yang salah, risikonya ARIR. Kemudian untuk keputusan yang kedua yaitu kesimpulan bahwa populasi tidak salah saji secara material terhadap salah saji material itu keputusan yang salah, risiko ARIA. Kalau untuk salah saji tidak materialnya itu keputusan yang benar tanpa risiko. Sekian pemaparan dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.